Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Taufik sebagai dosen KSI. Sekarang kami dari kelompok 2 dengan yang beranggotakan dengan Tania, Balia, saya sendiri Davito dan juga Elga akan mempresentasikan tentang lab yang kami kerjakan yaitu lab 123, 1.2.3 dan juga lab 1.3.4. Mungkin bisa langsung saja masuk ke lab yang pertama. Jadi untuk yang lab pertama akan membahas learning the details of attack. Jadi di sini kita memiliki beberapa pertanyaan mulai dari vulnerability-nya itu apa aja yang bisa dieksploit, kenapa vulnerability itu ada, dan juga apa yang bisa dilakukan untuk menglimit vulnerability itu. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, vulnerability dari dari kasus yang diberikan dalam lab ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi banyak banget consumer ataupun kayak small businesses IoT devices yang contohnya itu kayak IP cameras, DVR, home router atau smart plug itu di-ship with factory default atau hand-coded username and password. Dan dia itu nggak apa ya, with insecure management services. Jadi misalkan kayak telnet unsecured tier 0069 or open admin ports yang di-enable secara default. Nah, attackers atau penyerang ini bisa nge-scan via internet untuk devices yang masih masih terkoneksi secara default dan bisa login secara otomatis. Nah, mereka itu bisa nge-install malware seperti misalkan contohnya Mirai itu buat nge-turning device-device ini menjadi nodes atau kayak semacam botnet yang bisa dipakai untuk large scale DDoS gitu ya atau other malicious activity. Jadi vulnerability yang ada itu sebenarnya kombinasi dari autentikasi yang lemah dan juga insecure default configuration dan juga yang lainnya. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, who might exploit it and explain it. Nah, siapa aja sih yang bisa nge-exploit dari weak authentication dan juga insecure default configuration. Jadi ada beberapa orang. Contohnya adalah cyber criminals yang bisa ngepake kelemahan-kelemahan ini untuk membuat atau menyewakan botnet untuk DDoS gitu ya. Ada juga hacktivist atau politically motivated group untuk ngedisrupt atau mengtarget services untuk publicity dan juga protes. Opportunist attacker atau script kiddies di mana mereka itu melakukan mirai code dan juga automated scanners biar mengkompromise trivial atau low skill actors. Nah, ada juga beberapa misalkan kayak malicious researchers atau competitors yang secara nation state actors ini agak agak jarang ditemuin tapi memang mereka tetap ada dan mereka punya kayak motif sendiri untuk mengdisrupt atau meng-surveil juga untuk melihat-melihat saja. Nah, mungkin bisa langsung ke next pertanyaan di mana kenapa vulnerability ini itu exist? Kenapa celah ini secara spesifik itu ada? Nah, ini celah ini sebenarnya ada karena memang manufaktur desain dan cost pressure itu ada. Jadi devices itu nggak dibuild secara low cost, low maintenance dan juga easy untuk setup. Jadi manufacturer ship with default credential yang bisa mengenable services to simplify onboarding. Jadi memang tidak ada perilaku spesifik untuk uh, devices tersendiri. Misalkan devices yang A dibuat sama seperti devices B itu yang membuat pembuatannya itu low cost. Poor secure provisioning di mana many devices don't force a password change on the first use or lack per device unique credential. Nah, jadi memang provisioning itu agak agak jelek banget dalam artian di mana pas pertama kali pemakaian kita nggak disuruh untuk misalkan ganti passwordnya atau bahkan tidak ada limit kepada satu device ini bisa dipakai sama berapa kredensial sih misalkan kayak contohnya uh,
Contohnya kayak streaming services yang dimana biasanya satu akun bisa dipakai maksimal up to 4 akun atau 4 device. Nah, itu mungkin bisa disetting sebegitunya ya. Nah, dan juga ada misalkan weak atau update mechanisms di mana device may lack secure OTA updates channels or owners never apply updates leaving known flaw unpatched. Jadi terkadang device-device mungkin memang ada uh, seperti update misalkan kayak update iOS atau mungkin update dari laptop kita sendiri pasti kan kita update untuk melihat oh ada bug yang dibenerin ada bug yang di patch gitu tapi terkadang kita lupa atau terkadang kita mungkin kayak masa bodoh begitu ya jadi kayak kita tidak pernah mengapply update tersebut yang bisa bikin jadi itu celah banget. Nah, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan yang terakhir di mana apa sih yang bisa kita lakuin untuk melimit celah ini? Nah, kita ada beberapa hal seperti misalkan kayak mengleverage desain atau secara manufakturnya. Jadi kayak seperti yang di sebelumnya itu kita harus ngelakuin shippingnya itu secara secara baik dan juga secara secure dan per device-nya itu dikasih unique credential untuk melimitasi kayak celah-celah sebelumnya. Masuk lagi juga ada juga operator atau use control. Nah, di mana mereka itu pasti harus secara immediately diganti password-passwordnya atau dari device-device yang dipakai. Masuk lagi juga ada network atau ISP control di mana kita itu mengimplementasi egress filtering dan juga block suspicious outbound scanning untuk mencegah kayak pattern-pattern komunikasi yang agak suspicious dan juga policy procurement dan juga monitoring incident readiness. Nah, mungkin untuk conclusion dari lab yang pertama itu sebenarnya simply bahwa memang attack itu banyak banget macamnya dan salah satu contohnya adalah uh, serangan yang menyerang IoT application gitu ya kan ya. Nah, jadi memang kita harus lebih teliti dan juga lebih mengerti kalau uh, kalau prosesnya seperti ini dan juga ciri-cirinya seperti ini ini kemungkinan besar diserangnya lewat ini. Oh, kemungkinan kemungkinan besar uh, device ini diserang melewati DDoS atau attack-attack semacamnya begitu. Mungkin untuk lab selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk yaitu tiga tiga titik empat yaitu visualizing the black hats. Jadi objektif sini adalah untuk melakukan research dan analis pada cyber security incident. Oke, mungkin langsung saja ke background skenario. Jadi di sini FBI itu telah em, menentukan cybercrime cost individual and companies over 3.5 billion dollars in 2019. Jadi kerugian dari cybercrime yang ada di industri di dunia ini ditaksir mencapai 3,5 billion di tahun 2019 saja. Government, business, and individual users increasingly the target of cyber security incidents are becoming more common. Jadi semakin maraknya terjadi banyaknya baik itu dalam government, bisnis, dan individual user yang menjadi target dari cyber attacks yang ada di dunia ini yang telah di research oleh FBI. Nah, di lab ini kita akan membuat tiga hipotesis dari cyber attack yang with an organization, an attack, a motive. Jadi memiliki organisasi, memiliki serangan, dan memiliki motif. In addition, suggest a method by which an organization could prevent or mitigate the attack. Jadi tambahnya adalah untuk menyarankan suatu upaya untuk agar supaya kita dapat menghindari cyber attack atau melakukan identifikasi pada attack yang dilakukan ini. Oke, baik mungkin langsung ke skenario pertama. Pertanyaan pertama, who is the attacker? Jadi di skenario pertama ini kami buatnya itu adalah disgruntled former system administrator who still has valid credentials.
Jadi seorang attacker yang pertama ini adalah sistem administrator yang sudah berhenti bekerja di perusahaan tersebut, tapi tetap memiliki valid kredensial, masih memiliki informasi kredensial tetap tentang perusahaan yang dia pernah bekerja sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua, what organization or group is the attacker associated with, if any? Jadi apakah attacker tersebut tergabung terhadap suatu organisasi atau grup? Jadi di sini attacker ini tidak memiliki grup, melakukan serangan itu secara pribadi dari dirinya sendiri karena dia merupakan mantan dari pekerja di perusahaan tersebut. Kemudian, what is the motive of the attacker? Revenge for perceived unfair termination and to damage the company's operation. Jadi tujuan dari attacker pertama ini adalah untuk membalas. Jadi dia memiliki semacam dendam gitu terhadap perusahaan yang telah memberikan unfair termination. Jadi dia mendapatkan suatu perlakuan tidak adil dan dia ingin melakukan penyerangan terhadap perusahaan tersebut dalam upaya balas dendam. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yaitu what method of attack was used. Jadi di sini attacker itu menggunakan the attack used leftover admin credential to deploy ransomware and data wiping script on critical file servers during off hours. Jadi attacker ini menggunakan sisa-sisa dari kekuatan admin yang dia miliki untuk melepaskan ransomware dan data wiping script pada critical file servers during off hour. Jadi di saat off hour dari perusahaan tersebut, attacker ini menggunakan sisa-sisa power adminnya itu untuk mengirimkan ransomware dan data wiping pada perusahaan tersebut. Kemudian pertanyaan kelima adalah what was the target and vulnerability used against the business? Target internal file servers and backup repositories. Penyerang ini menargetkan internal file servers and backup repositories. Jadi file servers itu mengandung banyak file yang telah disimpan oleh perusahaan tersebut dan backup repositories merupakan tempat perusahaan untuk melakukan backup pada file-file yang tadinya telah disimpan di file servers. Kemudian ini dilakukan attack oleh attacker tadi. Kemudian vulnerability-nya di sini sendiri adalah lack of credential revocation after termination, weak separation of duties, and backup directly accessible from the network. Jadi kekurangan pertamanya adalah lack of credential revocation. Jadi setelah melakukan termination pada pekerja tersebut, tidak dilakukan revoke atau pengambilan hak-hak admin. Sehingga masih banyak hak-hak admin yang masih tersimpan sehingga bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk melakukan penyerangan ke perusahaan tersebut. Kemudian kelemahan yang kedua adalah weak separation of duties. Jadi pembagian tugas di perusahaan itu tidak rata. Jadi yang memiliki banyak sekali admin inisial tersebut melakukan ada banyak di perusahaan tersebut. Nah, kurangnya pembagian dari tugas-tugas sehingga dia memiliki banyak sekali akses terhadap perusahaan tersebut baik itu di server maupun repositorinya. Kemudian and backup directly accessible from the network. Jadi backupnya itu tidak langsung directly from network sehingga data-data yang tidak di backup rawan untuk diserang sehingga hilang dan tidak kembali lagi ya hilang. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, how this attack be prevented or mitigated? Yang pertama adalah first immediate provisioning of accounts on termination method EAM workflow. Jadi ketika seorang jadi terminate atau dipecat, di depositioning, akun tersebut akan dihilangkan ke kredensialnya IAM workflow. Jadi secara otomatis akan dihilang ke admin kredensial, tidak bisa lagi untuk akses perusahaan tersebut setelah pekerja tersebut di terminate. Dan selanjutnya adalah apply list privilege access and role based access controls RBAC. Jadi setiap user ini akan memiliki admin kredensial sebuat untuk kurang-kurangnya privilege-nya sehingga tidak bisa mengakses terlalu banyak hal yang ada di perusahaan sehingga sesuai dengan role yang dimiliki sesuai dengan RBAC role based access control. Kemudian yang ketiga adalah implement immutable gap or
backup and recovery prosedur. Jadi harus diaplikasikan suatu offline backup pada perusahaan sehingga jika terjadi sesuatu seperti ini, nggak ada file yang hilang karena hanya dilakukan backup di menggunakan internet devices saja, sehingga file itu akan pun terjadi serangan. Dan selanjutnya adalah monitor privilege activity with PM or UAB and alert on malicious admin behavior. Jadi tiap yang memiliki privilege activity itu akan dilakukan perusahaan sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak harusnya mereka lakukan akan sistem akan memberikan alert sehingga orang yang di perusahaan dapat mengetahui bila ada suatu serangan dari internal itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah use multifactor authentication for administrative account. Jadi harus lakukan pemberian authentication yang clear sehingga tidak hanya langsung akan admin lalu langsung masuk ke root system, tapi harus dilakukan banyak identifikasi biar sehingga akan meningkatkan keamanan dari perusahaan. Oke, mungkin selain skenario yang dilanjutkan oleh saya. Baik, untuk selanjutnya ya ini skenario 2. Di sini kami membuat uh, siapa penyerangnya. Di sini kami membuat penyerangnya adalah kelompok Advanced Persistent Threat atau APT. Nah, kelompok ini itu didukung oleh negara dan juga beroperasi dengan nama Blue Unit, di mana mereka ini bukan sekedar kelompok peretas biasa, tapi melainkan juga tim spionase cyber yang sangat terampil dengan didukung sumber daya pemerintah. Lalu juga dengan akses pada pendanaan yang besar, lalu disediakan alat canggih, serta adanya personel yang terlatih. Nah, kelompok ini juga mampu mempertahankan yang namanya akses tersembunyi di mana jaringan target dalam jangka waktu yang lama. Bahkan bisa dikatakan bisa bertahan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun tanpa adanya deteksi. Lalu untuk pertanyaan kedua, yakni penyerang ini terkait dengan organisasi atau kelompok apa? Baik, penyerang ini yaitu terkait dengan yang namanya unit intelijen negara yang mengkhususkan diri dalam beroperasi spionase digital. Nah, karena didukung oleh pemerintah, maka mereka ini dapat melakukan serangan yang sangat canggih dan juga resiko hukum atau diplomat yang sangat minim. Jadi keterikatan mereka itu sangat erat dengan negara, menjadikan beberapa aktivitasnya itu sangat berbahaya. Karena data yang dicuri itu biasanya digunakan untuk kepentingan nasional, baik ekonomi, militer maupun geopolitik. Lalu apa sih motif dari penyerang tersebut? Motif utamanya ini adalah adanya strategic espionage atau spionase strategis di mana kelompok APT ini berusaha untuk mendapatkan yang namanya intellectual property atau IP, lalu data riset dan pengembangan serta informasi sensitif lainnya dari pesaing gitu. Pada akhirnya nanti spionase ini bisa mendukung tujuan ekonomi dan juga geopolitik negara tersebut. Lalu metode serangan apa yang digunakan oleh kelompok tersebut adalah kompromi rantai pasokan atau dalam bahasa Inggrisnya supply chain compromise. Di mana penyerang ini menyusup ke proses pengembangan atau distribusi perangkat lunak dan mereka menyisipkan Trojan ke dalam paket pembayaran perangkat lunak resmi yang digunakan ditandatangani dan didistribusikan melalui mekanisme update sah vendor. Lalu karena update terlihat asli, maka pelanggan ini merasa tidak curiga. Jadi setelah terpasang, Trojan tersebut membuat yang namanya backdoor tersembunyi, yang memungkinkan penyerang itu bisa mengekstrak data melalui saluran tersembunyi seperti HTTPS dan membuat lalu lintas itu sulit dibedakan dari yang namanya aktivitas normal. Lalu apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis? Nah, target utamanya di sini itu karena perusahaan perangkat lunak dan para pelanggannya ini mengalami kerentanan yang dieksploitasi, maka proses pembaruan pihak ketiga itu yang dipercayai merasa kurang karena memiliki yang namanya mekanisme validasi dan juga verifikasi yang kuat. Lalu banyak sekali organisasi yang sangat bergantung pada vendor sehingga pembaruan dipasang secara otomatis tanpa adanya pemeriksaan tambahan. Dan juga kelemahan dalam praktik kode sign-in ini memiliki kurangnya pengecekan dalam integritas yang memungkinkan penyerang itu memanfaatkan kepercayaan ini sehingga menyebabkan yang namanya kompromi yang meluas pada lingkungan pelanggan.
Lalu pertanyaan terakhir ya ini bagaimana serangan ini bisa dicegah atau diminimalkan? Pertama itu bisa diterapkan yang namanya keamanan rantai pasok yang ketat di mana kita akan melakukan penilaian risiko vendor lalu mengamankan pipeline dan juga menggunakan yang namanya reproducible builds untuk menjamin integritas. Lalu ada verifikasi integritas pembaruan di mana mewajibkan pengguna kriptografi kode sign-in dan validasi tanda tangan sebelum adanya pemasangan yang update. Lalu yang ketiga ada terapkan prinsip less privilege di mana di sini membatasi akuran layanan dan juga kontrol koneksi keluar dari server pengembangan. Lalu selanjutnya ya ini ada menggunakan penyaringan egress jaringan dan juga deteksi anomali. Di sini nanti akan bakal ada pemantauan serta blokir pada pola lalu lintas keluar yang tidak biasa. Lalu juga ada implementasi monitoring dan lingkungan staging tersegmentasi di mana ini adanya uji pembaruan di lingkungan terisolasi sebelum diterapkan luas. Lalu ada gunakan endpoint detection dan respon atau EDR serta threat hunting proaktif di mana nantinya ini digunakan untuk mendeteksi keberlanjutan serangan dan aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Dan yang terakhir yaitu bisa meminta vendor menyediakan yang namanya SBOM, yaitu Software Bill of Materials, di mana memastikan transparansi komponen perangkat lunak ini dapat dilakukan pembaruan dan dependensi secara rutin. Untuk skenario selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung masuk ke skenario 3, yaitu masuk ke pertanyaan pertama, siapa penyerangnya? Nah, penyerangnya di sini merupakan kelompok hacktivist atau yang bernama Green Wave. Nah, hacktivist ini merupakan sekelompok orang yang melakukan aksi online berupa peretasan atau serangan yang bertujuan untuk politik, bukan untuk mendapatkan uang. Nah, mereka ini anggotanya beragam, ada yang bertugas di teknis, lalu ada juga yang di non-teknis, yaitu membuat publikasi di sosial media. Nah, kemudian yang nomor dua, kelompok ini terkait dengan siapa? Nah, kelompok ini sebenarnya kelompok independen, jadi tidak terkait dengan organisasi apapun dan juga bukan merupakan bagian dari negara. Nah, uh, biasanya mereka ini melakukan aksi saat ada isu atau kampanye tertentu. Misalnya di sini adalah isu lingkungan. Nah, karena independen sehingga aksi mereka ini sulit dilacak karena siapapun bisa ikut bergabung. Kemudian pertanyaan berikutnya, eh, apa motif penyerangan? Yaitu yang pertama ada motif utama. Motif utamanya yakni seperti yang sudah disampaikan, yaitu ada tujuan politik. Jadi motif utamanya merupakan protes politik, yakni mereka ingin membuat gangguan yang terlihat agar media dan publik ini memberikan perhatian pada isu yang mereka usung. Yakni di sini adalah isu lingkungan terkait proyek kontraktor pemerintahan. Lalu untuk motif tambahannya yaitu mereka ingin menunjukkan kemampuan teknis yang mereka miliki, lalu juga untuk menggalang simpati atau dukungan dari masyarakat luas. Lalu yang ketiga ada menunda sementara proyek yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir yaitu ketika berhasil mencuri akun, maka akun tersebut akan digunakan untuk propaganda. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk metode serangan yang digunakan, yakni menggunakan dua metode serangan sekaligus, yaitu ada volumetric DDoS. DDoS ini merupakan distributed denial of service yang merupakan serangan yang membanjiri layanan dengan lalu lintas palsu sehingga layanan menjadi lambat atau tidak dapat diakses. Nah, DDoS ini menggunakan botnet IoT untuk membanjiri server dengan traffic masif. Nah, bentuknya dapat dilakukan di layer ketiga atau keempat, yaitu serangan di jaringan. Lalu juga bisa dilakukan di layer 7, yang merupakan serangan di aplikasi web. Nah, tujuannya yaitu membuat server penuh, lambat, ataupun dapat mati. Lalu yang kedua adalah menggunakan credential stuffing, yaitu ketika DDoS berlangsung, mereka itu juga mencoba login dengan massal menggunakan username atau dan password yang bocor dari kebocoran data yang lama. Nah, dipakai IP yang berbeda-beda dan user agent berbeda agar mirip dengan pengguna yang asli. Nah, tujuannya adalah mencari akun atau password yang pemakaiannya itu dipakai secara ulang sehingga bisa masuk secara diam-diam. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu target dan kerentanan. Nah, targetnya sendiri adalah portal web
public kontraktor pemerintahan, yang mana portal ini dipakai klien untuk login, mengakses data yang sensitif, dan terhubung langsung dengan interface dari admin di infrastruktur yang sama. Nah, kemudian kerentanan yang dimanfaatkan di sini adalah tidak adanya perlindungan DDoS, lalu ada rate limiting yang rendah, yaitu endpoint login membiarkan banyak percobaan login tanpa batas. Kemudian ada password policy yang lemah, yaitu mengizinkan pengguna memakai ulang password yang sudah cocok. Kemudian tidak adanya deteksi bot. Yang terakhir ada sisi yang buruk, yaitu panel masih satu lokasi dengan layanan publik. Segera ketika hal itu terjadi, maka perlu menggunakan layanan DDoS mitigation, kemudian menerapkan aturan darurat di WAF atau blok, lalu memaksa adanya multi-factor authentication untuk admin, dan kemudian koordinasi dengan ISP atau data center untuk memfilter trafik dan sumber serangan. Lalu cara yang kedua yaitu cara jangka pendek, yaitu menambahkan rate limiting dan throttling, yaitu batas login per IP atau per akun. Kemudian menggunakan deteksi credential stuffing untuk mencek password dan ke database, lalu mewajibkan MFA. Kemudian menambahkan reCAPTCA untuk verifikasi tambahan. Nah, untuk jangka panjangnya itu melaksanakan secure by design untuk semua layanan publik, dan panel admin hanya bisa melalui VPN atau IP khusus. Kemudian memperbaiki password policy dan edukasi pengguna. Kemudian dapat melakukan peningkatan monitoring dan login dengan SIM untuk mendeteksi anomali lebih cepat. Lalu menyiapkan insiden response plan, yaitu prosedur ketika serangan terjadi, dan juga simulasi ketika terjadi insiden. Nah, yang terakhir adalah memastikan kontrak vendor mencakup dukungan DDoS. Nah, dari lab ini kesimpulan yang didapat yakni kita dapat mengetahui bahwa motif atau serangan yang dilakukan oleh berbagai orang itu sangat beragam. Nah, seperti yang kita tunjukkan tadi, menunjukkan bahwa serangan itu bisa datang dari individu maupun dari sekelompok orang yang bertujuan masing-masing sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, hal ini dapat terjadi ketika mereka memiliki akses atau memiliki kesempatan untuk meretas akun-akun tersebut. Nah, sekiranya cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.